Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 16, Panjang Usia Tathagata, Simvasyang Sutra Teratai, episode 1533. Buddha seperti dokter yang bagus, mampu mengobati segala penyakit dengan baik. Kita memuji kebajikan Buddha dengan mengumpamakannya sebagai Raja Tabib, merespon dunia dengan mengobati masa itu dan menolong dari segala penyakit. Memberikan resep mujarab pada dunia untuk mengembalikan kedamaian dan ketenangan. Sutra makna tanpa batas menyebutkan sebagai Raja Tabib atau Maharaja Tabib, mampu membedakan gejala dan sebab penyakit, memahami sifat obat, memberikan obat sesuai penyakit, dan membuat semua makhluk meminum obat itu. Gelar Raja Tabib berlaku untuk semua Buddha. Untuk ini kita harus bersungguh hati, lebih menghayati. Intisari Sutra Teratai seharusnya adalah sutra makna tanpa batas. Setiap orang harus bersungguh hati membacanya, karena naskah dari Sutra Teratai sangat panjang. Meskipun sangat detail, namun orang-orang sekarang terlalu sibuk dalam mempraktikkan dan mempelajari ajaran Buddha. Yang paling penting adalah mempelajari dan menerapkannya. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dharma Buddha tidak terlepas dari Dharma duniawi. Jadi kehidupan di dunia menggunakan ajaran Buddha di tengah masyarakat agar bisa memahami semua masalah dan menghubungkannya dengan prinsip. Ini adalah Dharma Buddha, memberikan resep mujarab pada dunia, sehingga dikatakan bahwa kita memuji Buddha ketika meyakini dan mempelajari ajaran Buddha, harus mempunyai rasa hormat dan kagum terhadap ajaran Buddha. Dharma berasal dari mulut Buddha. Buddha menyadari segala prinsip kebenaran di alam semesta. Dari sifat kecerakan dan lautan kebijaksanaan beliau untuk mengajarkannya, para makhluk berada dalam kebingungan. Buddha demi satu tujuan utama, dikarenakan para makhluk berada dalam kebingungan, maka Buddha muncul di dunia untuk mengajarkan Dharma kepada dunia. Tidak lain adalah untuk membantu lautan kebijaksanaan dari sifat kecerakan, memahami segala sesuatu di alam semesta, sehingga para makhluk dapat memahaminya dengan jelas. Berharap para makhluk menerima ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Setiap saat menyadari, setiap masalah memahami hingga tuntas. Jangan lagi di dalam orang, masalah dan benda mengalami kebingungan lagi. Ini adalah hal berharga saat kita mempelajari ajaran Buddha. Bukan mempelajari ajaran Buddha berarti hanya belajar saja. Datang untuk mendengarkan Dharma dan melafalkan sutra. Maka hanya demikianlah yang saya dengar, demikianlah yang saya dengar juga harus, demikian yang saya ketahui, bahkan sampai harus, demikian yang harus saya pahami dan sadari, bahkan hingga harus memasuki lautan kebijaksanaan kita. Ini berada di dalam lautan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Dengan orang, saat memperlakukan orang dan menangani masalah, semuanya adalah sama-sama berpengertian, saling berinteraksi satu sama lainnya. Ini baru dikatakan benar-benar mempelajari ajaran Buddha. Sehingga kita harus sangat bersungguh hati mempelajari ajaran Buddha. Yang terpenting harus mengetahui dan memiliki kesadaran, serta mempraktikannya dalam tindakan nyata. Kita harus tahu akan segala wujud permasalahan yang ada di dunia. Kita juga harus terjun ke tengah masyarakat. Benar-benar menghayati di manakah penderitaan dari kerumunan orang banyak. Untuk memahami dari sebab penderitaan akan menyebabkan akumulasi penderitaan. Bagaimana cara melepaskannya? Sumber dari penderitaan adalah berasal dari akumulasi penderitaan. Oleh karena itu, kita harus memperluas ajaran Buddha. Untuk dapat memperluas ajaran Buddha, diri sendiri harus terlebih dahulu jelas dan memahaminya. Untuk dapat jelas mengenai ajaran Buddha, maka diri sendiri harus terlebih dahulu mengikis noda batin. Oleh karena itu, untuk mengikis noda batin, kita harus lebih bersungguh hati dalam mempelajari ajaran Buddha, mempelajari Dharma, yaitu bahwa kita harus belajar dengan masuk ke tengah orang banyak, bagaimana memahami penderitaan orang banyak, akan tetapi tidak terpengaruh oleh penderitaan dan kerisauan mereka. Ini baru benar-benar mempelajari Dharma masuk ke dalam batin, tidak terkontaminasi di tengah orang banyak. Kita tidak akan dipengaruhi oleh kerisauan. Setiap saat dapat dengan jelas berada di tengah orang banyak. Inilah tujuan kita. Jadi walaupun kita mempelajari ajaran Buddha, harus memahami hal duniawi. Sutra makna tanpa batas, membahas tentang banyaknya fenomena dan hal di dunia. Juga membahas tentang banyaknya prinsip kebenaran non-duniawi. Jadi ada dharma non-duniawi, ada yang memasuki hal-hal duniawi. Bagaimana kita merespon dan menggunakannya? Ini kita harus bersungguh hati menghayatinya dan memahaminya. Maka itu, kita harus yakin terhadap Buddha, yakin terhadap Dharma. Jadi karena sudah yakin, maka kita harus menguji moral kebajikan Buddha. Moral kebajikan Buddha ibarat tabib agung. Dia merespon dunia dengan mengobati masa itu, bukan hanya mengobati penyakit saja.
masih bisa mengobati masa itu. Masa itu adalah masa kapan? Masa dunia yang penuh dengan 5 kekeruhan, dipenuhi dengan 5 kekeruhan. Para makhluk yang berada di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ini, karma kolektif para makhluk terus terhimpun. Wujud dari karma terpampang di depan. Kekeruhan di dunia ini perlahan-lahan akan terbentuk. Ketidakselarasan unsur alam di alam semesta ini, ketidakselarasan 4 unsur alam di alam semesta ini, 4 unsur tidak selaras. Ini seperti tubuh manusia. Tubuh manusia disebut alam semesta kecil. Ketika alam semesta kecil ini tidak selaras, maka akan sakit. Kalau sakit, ketidakselarasan dari alam semesta juga sama. Ketidakselarasan dari 4 elemen di alam semesta juga telah sakit. Lihatlah, kini gunung dan sungai telah dirusak. Ini tidak terjadi dalam periode waktu yang singkat. Ini merupakan akumulasi dari ratusan tahun, khususnya di era sekarang ini. Dalam 100 tahun terakhir adalah merupakan bencana yang telah dirusak oleh manusia. Jadi secara perlahan-lahan, tanah ini mengalami kerusakan. Ini terus berlanjut dan menjadi seperti saat ini. Ketidakselarasan di alam, kita sering mengatakan tentang hal ini. Semua orang harus paham dengan jelas. Ini adalah dunia era ini. Zaman modern sekarang, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Sang Buddha menyebutkan kekeruhan makhluk. Makhluk hidup telah memiliki kekeruhan noda batin yang berat. Karena kekeruhan noda batin yang telah sangat berat, sehingga energi kekeruhan di dunia menjadi berat. 5 kekeruhan telah menyatu, yaitu kekeruhan pandangan, kekeruhan makhluk, kekeruhan noda batin, kekeruhan usia, dan kekeruhan kalpa. 5 kekeruhan ini telah bertemu di era ini. Zaman sekarang adalah dunia. Sekarang ini kita sebelumnya bukankah sudah pernah menjelaskan dunia? Itu adalah antara ruang dan waktu. Sekarang ruang ini adalah dunia ini. Dunia adalah waktu. Batas adalah ruang. Dunia saat ini, waktunya telah tiba seperti ini. Kondisi iklim yang tidak lazim, bencana alam yang semakin banyak. Kondisi alam, kondisinya sudah seperti ini. Ini semuanya adalah merupakan karma kumulatif dari makhluk hidup. Kekuatan karma ini bukan hanya dalam kurung waktu beberapa tahun saja, sudah terakumulasi dalam jangka waktu cukup lama dan terus-menerus. Bencana akibat perbuatan manusia, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pengeboman yang sangat kejam, pembunuhan yang sangat kejam. Ini juga karena manusia telah melewati perang dan kemudian zaman ini dimulai pembangunan kembali. Keserakahan manusia perlahan-lahan meningkat. Zaman ini sudah terakumulasi dalam waktu berapa lama? Dimulai dari hutan dan dirusak terus-menerus, terus dirusak hingga dataran tanah. Dataran tanah saat ini sudah sangat sulit untuk melihat kondisi pedesaan yang sangat sederhana. Jadi, dengan merenungkan segala hal secara mendalam, kita mengetahui bahwa ini adalah akumulasi dari karma para makhluk, sehingga disebut karma kolektif para makhluk, bukan hanya di kehidupan kita saat ini. Kehidupan kita di masa lalu juga demikian terus terakumulasi, tidak bisa diatur oleh kita sendiri untuk terlahir kembali. Apapun karma yang Anda ciptakan, harus menanggung sendiri balasan karmanya, tidak bisa dihindari. Sekarang kita harus bergantung pada bagaimana Buddha memberikan pengajaran Dharma kepada kita. Buddha bukan hanya ingin membimbing batin kita saja, beliau seperti seorang tabib hebat yang merespon pada dunia. Respon pada dunia masa sekarang adalah merespon saat ini, masa ini, seperti seorang tabib hebat yang merespon pada dunia. Mengobati apa? Mengobati masa itu. Di dalam waktu ini, di dalam masa ini, menolong dari segala penyakit. Kita saat ini adalah seperti demikian. Niat pikiran manusia, pandangan manusia, pemikiran manusia berbeda dari generasi sebelumnya. Sehingga Sang Buddha ingin menolong batin manusia di era ini. Oleh karena itu disebut respon dunia dengan mengobati masa itu dan menolong dari segala penyakit. Jadi memberikan resep mujarab pada dunia untuk mengembalikan kedamaian dan ketenangan. Berharap kita para makhluk berada di dunia ini, pada zaman ini kita bisa benar-benar menerima resep mujarab ini. Ini adalah metode obat Dharma dari Buddha untuk mengobati penyakit di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, mengumpamakan Buddha sebagai Maharaja Tabib, itulah tabib yang baik. Kebajikan Sang Buddha ini bagaikan Raja Tabib, sehingga pada supra makna tanpa batas, beliau sebagai Raja Tabib atau Maharaja Tabib, ini bukan hanya bisa memahami penyakit duniawi. Saat ini, di dunia adalah dunia penuh 5 kekeruhan. Zaman ini, karena ada 5 jenis penyakit, para makhluk memiliki kekeruhan pandangan. Mereka mengakumulasi berbagai jenis pandangan, tidak membedakan usia, suku, agama, dan sebagainya.
Masing-masing memiliki pandangan sendiri, masing-masing memiliki kondisi batin yang berbeda. Jadi ini disebut kekeruhan para makhluk. Kekeruhan para makhluk makin lama makin tidak sederhana. Bukan hanya pada manusia, semua makhluk di era modern sekarang menghadapi ancaman dan krisis yang besar. Karena di era modern sekarang ini, populasi manusia sangat banyak. Populasi manusia sekarang adalah ancaman bagi semua makhluk di sini, terutama hewan. Manusia terus memelihara segala jenis ternak, menggunakan berbagai cara yang tidak sederhana untuk memelihara ternak. Sebenarnya semua makhluk memiliki habitat alaminya sendiri. Sekarang, banyak makhluk sudah tidak hidup pada habitat alami mereka sendiri. Sudah sering dikatakan, sapi dipelihara dengan cara dikurung dalam satu kandang, dan itu sangatlah kecil, hanya muat untuk berdiri, sangat sulit untuk bisa duduk. Kehidupan seperti ini benar-benar membuat kehidupan mereka sangat tidak alami. Babi, ayam adalah untuk memenuhi keperluan mulut manusia. Adalah demikian kondisi kehidupan yang sangat tidak alami. Dipelihara sangat banyak, oleh karena itu sekarang disebut kekeruhan makhluk. Semua tubuh kehidupan yang ada di sini sudah tidak bisa sesuai kuasa sendiri. Bukan hanya di kelompok manusia, semuanya tubuh kehidupan sudah langsung tidak bisa sesuai kuasa sendiri. Oleh karena itu, maka ada kekurangan usia. Kekeruhan usia ini, benar-benar kehidupan manusia ini sangat tidak kekal. Saat ini jenis penyakit langka yang dijumpai juga sangat banyak. Bahkan penyakit sekarang, kalau mau dikatakan sangat banyak, ketidakkekekalan seperti itu, tiba-tiba ataupun penyakit puluhan tahun terus terseret panjang, ataupun orang yang vegetatif tidak bisa melepaskannya, juga tidak bisa memutuskannya, mau hidup juga gak bisa lagi. Penderitaan tak tertahankan, semuanya tidak ada kuasa diri. Ini sebenarnya harus bagaimana? Sangat banyak kehidupan juga tidak bisa sesuai kuasa diri sendiri. Ketidakkekekalan krisis ataupun penderitaan penyakit yang berkepanjangan sangat banyak. Pikirkan baik-baik, penderitaan tak tertahankan masih ada di dalam kekeruhan kalpa kita saat ini. Pada saat ini terakumulasi, mengakumulasi pandangan dan pemahaman kita. Kumpulan para makhluk kita ini, termasuk nyawa kita dengan kondisi penuh bahaya ini, dan juga berkumpul sangat banyak kerisauan. Demikian menciptakan berbagai kekuatan karma, seluruhnya berkumpul pada zaman ini, sehingga disebut 5 kekeruhan, yakni kekeruhan pandangan, panca kasaya, kekeruhan noda batin, kresa kasaya, kekeruhan makhluk, safa kasaya, kekeruhan usia, ayus kasaya, kekeluhan kalpa, kalpa kasaya, terakumulasi di zaman ini, sehingga pada zaman ini, generasi, kondisi dunia segera harus diobati. Mengobati pada zaman ini adalah Maharaja Tabib. Datang ke tempat ini pada saat ini untuk mengobati penyakit kita. Ini adalah pada zaman ini, Sang Buddha pada 2000 tahun yang lalu telah membebarkan Dharma dengan jelas. Bernubuat, melamarkan bahwa di dunia yang jahat pada masa mendatang, ini adalah zaman kita. Maka memberikan resep mujarab pada dunia. Pada saat ini, Sang Buddha memberikan kita metode terbaik, obat yang sangat mujarab, agar kita dapat pulih, agar umat manusia damai. Manusia ingin damai, maka harus mensucikan hati manusia. Dunia aman dan ram, umat manusia baru dapat memperoleh kedamaian. Maka langit, tanah, dan manusia, kondisi iklim harus sesuai, kondisi tanah harus sangat sehat, aman dan selamat. Umat manusia dapat mencapai kedamaian, berinteraksi dengan harmonis. Dengan sendirinya langit, tanah, dan manusia, semuanya aman dan damai. Dalam sutra makna tanpa batas, sebagai Raja Tabib atau Maharaja Tabib, tidak hanya mampu mengobati penyakit manusia, tetapi juga dapat mengobati penyakit batin manusia. Mengobati penyakit batin perlu menggunakan metode. Untuk mengobati dunia, era di dunia ini sungguh sangat memerlukan obat dharma. Obat mujarab sepenuhnya dapat mengobati dunia. Di dunia ini, orang berada di dalam ruang dan waktu ini. Bagaimana seharusnya berperilaku dan berinteraksi antara satu sama lain, ini bergantung pada metode apa yang digunakan untuk menghadapi dunia. Maka, mampu membedakan gejala dan sebab penyakit, Maharaja Tabib dengan kebijaksanaan dari Buddha baru dapat membedakannya untuk kita. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap manusia di dunia ini? Jadi kita perlu mendiagnosis. Di era besar dan luang besar ini, dalam era modern sekarang, diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Para makhluk sekarang berada dalam kebingungan, tidak tahu bahwa era sekarang ini, kita tidak bisa lagi membedakan benar dan salah. Hanya dengan ajaran Buddha, kita dapat menyelidikinya. Sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu,
Buddha meramalkan masa depan ini, yaitu zaman kita sekarang. Era besar ini, populasi yang besar dan teknologi yang maju, manusia yang menyebabkan kerumitan di era ini. Buddha telah mendiagnosis untuk kita sejak awal dan memerlukan kita untuk sungguh-sungguh menyelidikinya. Maka, mampu membedakan gejala dan sebab penyakit, memahami sifat obat, memahami beragam jenis penyakit, namun harus meresepkan obat yang tepat. Setiap hari kita mendengar Maharaja Tabib berbagi kisah dengan kita saat pertemuan pagi. Ada penyakit yang begini dan yang begini. Sudah mendatangi dokter ternama di mana-mana. Waktu terus berlalu dan sakitnya berlarut-larut. Sampai para dokter juga sudah angkat tangan. Kemudian pasien datang ke sini. Para Mahatabib Raja memeriksa dengan sungguh-sungguh, memeriksa secara teliti dan menemukan sumber penyakitnya, lalu meresepkan obat secara tepat. Sudah sering kita dengar, beginilah dokter harus memahami penyakit, harus bersungguh-sungguh, mampu membedakan gejala dan sebab penyakit, memahami sifat obat, obat apa yang harus diberikan kepadanya, dosisnya berapa banyak, memberikan obat sesuai dengan penyakitnya. Maka memberikan obat sesuai penyakit dan membuat semua makhluk meminum obat itu. Naskah ini terdapat di dalam Sutra Makna Tanpa Batas. Maka semua kitab sutra tiada lain adalah untuk memberi pengajaran dan bimbingan kepada kita. Bagaimana kita dapat menyesuaikan diri di tengah kerumunan orang banyak. Kita dapat membantu para makhluk dengan metode apa. Kita harus menggunakan metode apa agar bisa memperoleh ajaran Sang Buddha agar dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat penting. Sutra Makna Tanpa Batas adalah resep mujarab sebagai respon terhadap masa sekarang. Maka dikatakan bahwa gelar Raja Tabib di dalam ajaran Buddha, kita menyebutnya sebagai Maharaja Tabib. Ibaratnya adalah Buddha, perumpamaan untuk Buddha. Buddha hidup semacam ini bukan hanya dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga dapat mengobati masa kini, masa dan ruang ini. Maka adalah praktik luhur dari menggunakan kemahabelas kasihan dari Bodhisattva untuk menangani dosa dari para makhluk. Penyakit adalah perumpamaan dari dosa para makhluk. Dalam tulisan tentang makna dari Mahayana disebutkan, praktik pengobatan penyakit diberikan nama dari apa yang diobati. Dosa adalah penyakit. Jadi praktik untuk mengobati penyakit ini dinamakan praktik pengobatan penyakit. Sejak awal, Sang Buddha sudah ingin mengajarkan kita untuk mempraktikkan jalan Bodhisattva, membuat kita memahami Buddha Dharma, harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kemahabelas kasihan dari Bodhisattva adalah untuk mengobati penyakit dari para makhluk. Para makhluk memiliki berbagai macam kebutuhan. Kita harus memberikan metode apa kepada para makhluk? Materi yang berwujud atau kerisauan batin yang tidak berwujud? Kita harus bagaimana bersumbangsi untuk mengobati penyakit dari para makhluk. Karena besarnya dosa dari para makhluk ini, kita mesti menggunakan berbagai macam metode untuk mengobati penyakit mereka dengan benar. Jadi, penyakit adalah perumpamaan dari dosa dari para makhluk yang harus diobati dengan benar oleh Tabib Agung adalah berbagai macam kegelapan batin para makhluk. Kerisauan yang telah diciptakan datang karena sebab untuk menerima balasan karma. Inilah kita para manusia awam yang demikian tidak mengetahui masa lampau, sehingga datang pada kehidupan sekarang ini. Segala sesuatu berjalan tidak sesuai harapan. Pada zaman sekarang ini, sangat banyak ketidakkekalan dan kekuatan karma telah mendekati zaman sekarang ini. Ini adalah berkumpulnya karma kolektif para makhluk. Jadi praktik pengobatan penyakit adalah diberikan nama dari apa yang diobati. Dosa adalah penyakit. Praktik untuk mengobati penyakit. Maka dinamakan praktik pengobatan penyakit. Harus bagaimana mengobatinya? Mengobati dengan benar. Ini perlu kesungguhan hati. Ini perlu kesungguhan hati. Jadi kita dari naskah sutra dari atas dilanjutkan sampai ke bawah. Naskah sutra di depan mengatakan demikian. Kita harus menghayatinya dengan bersungguh hati. Naskah sutra di depan mengatakan, selanjutnya para pria berbudi, semua dharma dari para Buddha Tathagata adalah demikian. Guna untuk menuntun para makhluk, semuanya adalah kebenaran dan tiada kepalsuan. Demikian yang dikatakan Buddha kepada kita. Buddha masa lampau mengajarkan banyak sekali dharma adalah demi menuntun para makhluk. Maka ini selamanya tidak akan lenyap. Demi menyesuaikan sebab dan kondisi serta kapasitas para makhluk, Buddha lahir di dunia ini. Pertama-tama beliau menggunakan metode penjelmaan dan sekarang dia menggunakan metode aspek pokok yang akan membuat kita menjadi paham bahwa Buddha datang ke dunia ini adalah demi tujuan utama yang agung. Ajaran yang dibebarkan oleh semua Buddha dan Tathagata semuanya adalah sama. Semua Buddha menapaki jalan yang sama. Semua Buddha berikrar agung untuk membimbing semua makhluk. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua.
Setiap Buddha yang datang ke dunia harus melenyapkan segala macam kerisauan. Mereka telah menjalankan hal ini dari kehidupan ke kehidupan. Dalam masa waktu yang panjang, kita telah berbicara tentang bagaimana dimulai dari membangkitkan tekad. Selama akumulasi kehidupan, mereka semua senantiasa menghadapi para makhluk di dunia. Dalam kumpulan para makhluk itu, mereka melenyapkan kerisauan dan mencari jalan menuju kebuddhaan. Inilah pelatihan diri dari Bodhisattva. Selama kehidupan yang tak terhitung banyaknya, jadi sekian lamanya semua Buddha telah melenyapkan kerisauan dan mencari jalan kebuddhaan. Mereka mengharapkan agar dapat mencapai kebuddhaan. Demikian mereka mempraktikkan ajaran ke dalam pelatihan diri, sehingga semua Buddha memiliki jalan yang sama. Dalam masa yang panjang, mereka telah seperti ini. Setelah mencapai kebuddhaan, mereka juga mengajarkan agar kita melakukan hal yang sama, agar membangkitkan tekad demikian untuk menapaki jalan Bodhisattva untuk masa yang sangat panjang. Ini adalah apa yang Buddha ajarkan kepada kita. Dalam naskah sutra selanjutnya, Buddha berkata, umpamanya ada seorang tabib yang bagus, bijaksana dan pintar, mahir dalam resep dan obat-obatan, pandai menyembuhkan segala penyakit, harus melakukan dengan sepenuh hati. Umpamanya ada seorang tabib agung, itu merupakan perumpamaan untuk Sang Buddha. Sang Buddha mempunyai 5 mata secara lengkap. Umpamanya ada seorang tabib agung, bijaksana dan pintar. Ini adalah perumpamaan dari menggunakan mata Buddha untuk mengamati. Ada kebijaksanaan yang mampu merespon. Buddha seperti tabib agung, memiliki kebijaksanaan yang jernih, tahu benar akan sumber penyakit. Selain Sang Buddha mempunyai mata jasmani yang sama seperti manusia biasa, mata langit, mata dharma, mata kebijaksanaan dan juga mata Buddha. Jadi kelima mata Sang Buddha lengkap. Dengan cara seperti ini, mengamati semua makhluk hidup, ada kebijaksanaan yang mampu merespon. Bisa, makhluk hidup mempunyai penyakit apapun dibagi menjadi gejala-gejala penyakit. Mengerti generasi ini, zaman ini berbagai jenis makhluk hidup, kekuatan karma yang telah diakumulasikan. Di zaman sekarang ini, Sang Buddha menggunakan kebijaksanaannya sudah membaginya, yaitu bagaikan Raja Tabib Agung yang telah mendiagnosa penyakit, membuat alam semesta yang besar ini, langit, bumi, manusia, semuanya telah didiagnosa. Karena Maharaja Tabib mengerti cara membedakan gejala-gejala penyakit, maka Buddha seperti Tabib Agung memiliki kebijaksanaan yang jernih, tahu benar akan sumber penyakit. Segala akar penyakit ini sudah mengetahuinya dengan jelas. Buddha adalah Raja Tabib yang tiada tara, makanya diumpamakan sebagai tabib. Bagus melambangkan kebijaksanaan besar, kebijaksanaan dan berkemampuan, punya teknik pengobatan yang hebat. Tabib punya 4 kualitas, ibarat ajaran Buddha punya 4 kesenyataan mulia. Buddha adalah Raja Tabib yang tiada tara, karena Sang Buddha mencapai kebuddhaan adalah telah sampai pada pencerahan sempurna yang tiada tara. Yang juga di dalam ruang besar ini, langit, bumi, dan manusia, di ruang besar ini, tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan, tidak ada hal yang tidak diketahui, makanya diumpamakan sebagai tabib. Di era modern ini, di alam semesta ini, tidak ada satu hal pun yang Sang Buddha tidak ketahui, maka diumpamakan sebagai Raja Tabib. Seperti halnya dokter yang mengerti organ dalam kita dengan jelas, prinsip yang sama. Karena demikian, diumpamakan sebagai Raja Tabib. Bagus yang berarti melambangkan kebajikan besar, bijaksana dan berkemampuan, punya teknik pengobatan yang hebat. Ini seperti seorang dokter yang baik, kebajikannya, kebajikan besar. Sebelumnya telah kita bahas para makhluk berkah dan pahala kebajikan tipis, yakni berkah dan kebajikan sangatlah sedikit. Sang Buddha tidak seperti itu. Dia memiliki kebajikan yang mendalam, tiada hentinya memupuk yang telah sempurna, baik berkah maupun kebijaksanaan, yaitu memupuk berkah dan kebijaksanaan secara bersamaan, terus-menerus datang dan pergi dari dunia, dengan kendaraan dharma dan datang ke dunia. Pada bagian naskah sutra sebelumnya juga telah dibahas dengan sangat jelas. Beliau adalah Tathagata yang mengendarai dharma dan datang. Dapat dilihat bahwa beliau adalah dokter bagus dengan kebajikan besar, bijaksana dan berkemampuan, punya teknik pengobatan sangat bagus. Demikian diumpamakan, maka dari itu tabib punya 4 kualitas. Diumpamakan, Buddha akan mulai memasuki kerumunan untuk mengobarkan dharma. Putaran pertama pembabaran adalah menggunakan dharma, 4 kebenaran mulia. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Terus hingga sekarang, para relawan Cheji di saat sekarang ini ialah 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Demi untuk kita semua belajar bersama, agar semua orang dapat selalu mengingatnya. Ini ialah cara kita melatih dan mempelajari Dharma Buddha. Harus mengerti terlebih dahulu. Diri kita sendiri harus sangat jelas mengenai metode 37 faktor,
yakni diri sendiri harus setiap saat jelas di dalamnya. Terdapat 37 kata sebutan di dalamnya yang digunakan dalam pelatihan diri sehari-hari dan belajar bersama. Harus kita diagnosis diri sendiri terlebih dahulu. Sebenarnya kerisauan dan kegelapan batin muncul dari mana? Bagaimana cara kita untuk membasmi dan mengobati kerisauan dan kegelapan batin? Dapat dimulai dengan mempersehat batin kita dari dalam. Barulah dapat mendiagnosa penyakit yang dialami atau diderita orang lain. Maka cara pelatihan diri kita haruslah ada yang seperti ini. 37 faktor pendukung menuju pencerahan, yang juga merupakan hasil analisa dari dalam Dharma. 4 kebenaran mulia, maka pelatihan diri ke dalam sangatlah penting. Dengan demikian, sebelum Buddha datang ke dunia ini, para praktisi ajaran non-Buddhis melakukan pertapaan keras. Para praktisi ajaran non-Buddhis adalah melakukan pertapaan keras. Sebelum Buddha datang ke dunia ini, para praktisi dari ajaran non-Buddhis menjalankan berbagai jenis pertapaan keras. Tetapi tidak mampu memutuskan ikatan penderitaan. Metode ajaran dengan pandangan menyimpang ini adalah seperti tabib yang tidak punya kemampuan. Para praktisi dari dua kendaraan dapat menghapus pandangan keliru dan pemikiran keliru. Merealisasikan nirwana dengan sisa, mereka menyebarkan ajaran kecil untuk membimbing orang-orang yang berjodoh saja, bagaikan tabib untung-untungan di dunia. Bodhisattva dari ajaran bertahap, meski dapat mengobati penyakit, namun tidak dapat seketika mengobati segala penyakit, bagaikan tabib ternama di dunia. Di kampung halaman Sang Buddha, pada era itu, Sang Buddha masih belum lahir. 90-an ajaran non-Buddhis, mereka juga tahu bahwa kehidupan manusia adalah menderita, tetapi tidak bisa mengungkapkan penyebabnya atau alasannya. Mereka jemu akan penderitaan, sehingga juga ingin melatih diri. Tapi konsep pikiran mereka merasa bahwa sudah begitu menderita, sehingga pelatihan diri mereka haruslah lebih menderita lagi. Barulah penderitaan ini bisa berakhir. Jadi menggunakan konsep pikiran yang demikian, menjalankan pertapaan keras yang sangat menderita. Benar-benar praktik pertapaan keras sangat tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Inilah semua praktik-praktik pertapaan keras yang Sang Buddha lihat setelah mencapai kebuddhaan, bukan solusinya, sehingga beliau merasa bahwa ini tidaklah benar, tidak mengerti harus memutus ikatan atau penderitaan. Sumber dari penderitaan sebenarnya ada di mana? Tidak mencarinya hanya terhadap badan sendiri, menggunakan bermacam-macam cara pertapaan keras untuk menyiksa. Ini merupakan metode ajaran dengan pandangan menyimpang. Ini sudah tidak benar. Tetapi hanya menggunakan metode ini, masih saja sangat banyak orang yang membina diri dengan praktik demikian, sehingga menambah penderitaan di atas penderitaan yang telah ada. Bagaikan tabib yang tidak memiliki kemampuan, yang semacam ini tidak mampu untuk mengobati penyakit, malah makin menambah penyakit yang diderita manusia. Efek sampingnya malah lebih banyak. Ini tidaklah benar. Jenis kedua, yaitu membina dan mempelajari Dharma Buddha. Ajaran Sang Buddha membuat semua orang untuk bisa memasuki Dharma Buddha, namun ada beberapa yang memiliki kapasitas kecil dan bejana kecil. Sehingga Sang Buddha hanya bisa menggunakan ajaran kendaraan kecil untuk membimbingnya terlebih dahulu, agar mereka mengetahui tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan adalah penderitaan. Sumber dari penderitaan seharusnya mengevaluasinya baik-baik. Sumber dari evaluasi, yakni sebab penderitaan berasal dari bermacam-macam kekuatan karma, kegelapan batin. Karena telah mengetahuinya, maka harus segera melenyapkan penderitaan. Bagaimana cara memutus dan melenyapkan semua kerisauan ini? Mesti membina diri dengan jalan menuju lenyapnya penderitaan, dan membina diri dengan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Menemukan bahwa hukum sebab dan akibat sangatlah menakutkan, sehingga ingin hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Hanya dengan begini, dia hanya menghapus pandangan keliru dan pemikiran keliru. Hanya dengan pandangan dan pemikiran, maka kerisauan ini terhapus. Sehingga tingkatan buah yang telah dia capai adalah tingkatan buah nirwana dengan sisa. Sehingga dia, dharma yang telah direalisasikan hanya sampai di sini saja. Dia bisa membimbing orang, juga hanya menggunakan ajaran kendaraan kecil, bukan tingkatan terakhir atau sempurna. Orang berjodoh yang telah dia bimbing dengan kendaraan kecil, ini masih tidak tuntas. Ini diumpamakan bagaikan tabib untung-untungan di dunia. Sekarang telah terkena flu, karena flu maka meresepkan obat flu untuk menuntaskan penyakit. Dia masih belum mampu. Ini adalah untuk mengumpamakan dua kendaraan. Orang dengan kendaraan kecil tidak mampu untuk secara tuntas mengobati sumber penyakit. Ini seperti kendaraan kecil atau bodhisattva dari ajaran bertahap. Walaupun dapat mengobati penyakit, sangat membangkitkan hati untuk dapat menolong dan bermanfaat bagi orang. Akan tetapi hanya menyesuaikan dengannya untuk satu saja. Ini disebut sebagai bodhisattva dari ajaran bertahap.
yang datang untuk menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dalam satu periode saja, tidak dapat seketika mengobati segala jenis penyakit. Tidak bisa untuk di waktu yang sama, di masa kerakhiran dan kehidupan yang sama ini, menghapus penderitaan fisik atau berwujud mereka, dan masih harus menghapus penderitaan batin tidak berwujud mereka. Tidak mampu sehingga ini disebut tabib ternama di dunia. Tabib dalam waktu satu periode, hanya sedemikian saja, sekalipun adalah 3 jenis tabib, sekalipun ketiganya dapat mengobati penyakit namun tidak dapat mengobati secara umum, jadi tidak dapat dibandingkan dengan tata gata. Hanya tabib yang bagus mampu memberikan obat sesuai gejala penyakit, seketika dapat mengobati segala penyakit, ibarat tata gata yang dapat membabarkan dharma sesuai kapasitas untuk menuntun semua makhluk secara luas. Ini laksana Sang Buddha terhadap dharma 3 kendaraan, membuat kita tahu bahwa praktik pelatihan diri dari ajaran non-Buddhis adalah tidak benar. Praktik pembinaan diri dari 2 kendaraan lalu memberikan manfaat hanya pada diri sendiri. Pembinaan diri dari ajaran bertahap adalah membimbing makhluk hidup hanya pada masa akhir, bukan di masa awal. Ini masih belum cukup. Sehingga kita harus lebih tekun bersemangat lagi. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Sutra Makna Tanpa Batas mengajarkan kita demikian. Laksana insan ceci yang sedang bersumbangsi saat ini masih perlu untuk mendekatinya, masih perlu untuk membimbingnya lagi, untuk menapak masuk ke jalan bodhisattva dengan baik, bukan hanya menerima bantuan dari orang lain, tetapi masih harus membantu orang lain. Lihat bagaimana saat ini, setelah pembagian bantuan didistribusikan, mereka mempromosikan masa celengan bambu, agar para penerima bantuan dapat memahami jumlah kecil yang terakumulasi di masa depan. Jumlah kecil yang terakumulasi ini juga dapat digunakan untuk membantu banyak orang, agar mereka dapat mengerti, meskipun saya miskin, saya juga dapat membantu orang kecil. Pembinaan akar kebajikan yang semacam ini barulah yang sebenarnya. Setelah mencabut penderitaan, dilanjutkan dengan membabarkan dharma, baik di Filipina maupun di Amerika. Sekarang tahun 2017 di Amerika Serikat, saat memberi bantuan darurat bencana banjir, juga menggunakan celengan bambu. Juga melihat bahwa setelah mereka menerima bantuan kita, mereka juga mengungkapkan bahwa jika saya bisa membawa celengan ini kembali nanti, saya juga dapat memasukkan uang sedikit demi sedikit di masa depan. Saya juga dapat membalas budi. Ini adalah langkah awal agar mereka dapat memahami. Saya juga ingin menanam akar kebajikan. Jika masih memiliki kesempatan lagi untuk terus mendekati mereka, perlahan-lahan mengajak mereka keluar untuk menjadi relawan. Lihatlah Filipina dan di Afrika, mengajak mereka menjadi relawan dengan cara seperti ini. Ada banyak kasus di mana para gilirannya mereka yang menjadi bodhisattva untuk menolong orang lain. Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati. Mereka yang belajar ilmu kedokteran harus belajar sampai menjadi tabib agung. Jika kita ingin membimbing makhluk hidup, kita harus mempelajari ajaran kendaraan besar. Kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Jadi kita hanya tabib yang bagus mampu memberikan obat sesuai gejala penyakit. Hanyalah tabib yang bagus, yakni adalah Maharaja Tabib. Mengetahui penyakit ini, saya harus menggunakan obat apa agar dapat mengurangi penderitaannya. Perlahan-lahan menyelaraskan tubuh pasiennya. Inilah Buddha. Beliau seketika dapat mengobati segala penyakit. Ibarat Tathagata yang dapat membabarkan dharma sesuai kapasitas untuk menuntun semua makhluk secara luas. Pengajaran sepanjang hidup Sang Buddha, asalkan Buddha masih ada maka era tersebut adalah satu masa. Pengajaran sepanjang hidup Sang Buddha, Buddha seumur hidupnya dari kendaraan kecil, kendaraan menengah, dan paling terakhir memberikan dharma agung. Pengajaran sepanjang hidup Sang Buddha ini secara menyeluruh dalam menghayati dan memahami sepenuhnya, mengobati segala penyakit, menyesuaikan dengan kapasitas makhluk. Makhluk yang manapun melihat Buddha menjadi sukacita. Mendengar Buddha membabarkan dharma pun dapat menerimanya. Dari sini perlahan-lahan dan terus-menerus membimbingnya. Inilah bijaksana dan pintar dari Buddha. Sama seperti Maharaja Tabib yang bijaksana dan pintar, tahu bagaimana obat harus meresepkan dengan perlahan-lahan, bukan sekaligus memberikan obat yang kuat untuknya, masih harus perlahan-lahan diresepkannya menyelaraskan organ-organ dalamnya agar menjadi sehat. Demikianlah bisa menjadi pulih kembali. Bijaksana dan pintar, ibarat kebijaksanaan sejati dari Buddha yang mendalam dan tak terhingga. Bijaksana menunjukkan pandangan benar, pintar menunjukkan kapasitas tajam. Bijaksana dan pintar, ibarat kebijaksanaan sejati dari Buddha yang mendalam dan tak terhingga. Bijaksana menunjukkan pandangan benar,
Kebijaksanaan sangat jernih dan lurus, pandangannya juga tidak menyimpang. Inilah kebijaksanaan Sang Buddha. Dan bahkan pintar menunjukkan kapasitas tajam. Dia juga cerdas dengan kapasitas yang sangat tajam dan sangat jelas. Jadi mahir dalam resep dan obat-obatan, pandai menyembuhkan segala penyakit, ahli dalam teknik pengobatan, dosis obat dan sifat obat, mampu mengobati penyakit dari semua makhluk. Mahir dalam resep dan obat-obatan, ibarat kebijaksanaan sementara dari Buddha yang sulit dimengerti dan sulit dimasuki. Naskah Sutra menyatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa ahli dalam teknik pengobatan. Dia memahami semua jenis pengobatan dan tahu cara meresepkan dosis. Dia tahu apa mengobati penyakit apa dan berapa dosis yang seharusnya. Demikianlah hal yang mampu dilakukan oleh Maharaja Tabib, dapat menghayati dan memahaminya. Jadi mampu mengobati penyakit dari semua makhluk. Dia memahami bahwa khasiat obat mampu untuk mengobati penyakit para makhluk. Jadi mahir dalam resep dan obat-obatan, ibarat kebijaksanaan sementara dari Buddha yang sulit dimengerti dan sulit dimasuki. Seperti inilah kebijaksanaan Sang Buddha. Untuk orang biasa seperti kita, ingin benar-benar memahami kebijaksanaan Sang Buddha yang demikian, benar-benar tidak mudah sama sekali. Jadi kita harus sangat bersungguh hati untuk baik-baik menghayatinya. Jadi mahir artinya benar-benar mengerti, telah sangat jelas, obatnya juga sangat jelas. Mahir artinya benar-benar mengerti akan sifat obat, ibarat tahu akan ajaran, benar-benar mengerti akan dosis obat, ibarat mampu menjinakkan, mampu melihat dengan jelas pada sumber penyakit, makanya mampu mengobati dengan baik, ibarat kebijaksanaan Buddha yang sangat dalam, benar-benar mengerti akan segala sumber penyakit dari para makhluk. Selanjutnya mampu mengobatinya dengan baik. Penyakit yang terakumulasi, orang zaman dahulu menggunakan obat herbal untuk mengobati penyakit. Tidak hanya menggunakan obat herbal, mereka tidak hanya menggunakan obat herbal namun juga menjadikannya menjadi pil, sehingga dapat membantu lebih banyak orang dan dengan mudah dapat dikonsumsi. Obat ini sangat canggih dan dapat dengan mudah digunakan, terutama dalam memahami penggunaan dan khasiat dari obat herbal, bagaimana cara memetik dan mengolah atau mengekstraknya, ibarat mampu menjinakkan. Ini menunjukkan bagaimana Buddha memahami Dharma ini dan bagaimana menganalisanya, bagaimana cara untuk dapat membantu orang dalam tindakan nyata, sehingga dapat merasakan Dharma itu sendiri. Ini memerlukan kebijaksanaan beliau. Beliau dapat memahami segala macam perbedaan, mengumpulkan Dharma untuk digunakan sesuai akar kapasitas. Inilah kebijaksanaan Buddha. Oleh karena itu, mampu melihat dengan jelas pada sumber penyakit. Beliau dapat mengetahui metode yang harus digunakan untuk mengatasi semua makhluk, maupun sifat para makhluk, menggunakan berbagai macam metode yang berbeda untuk menundukkan dan menjinakkannya. Untuk menundukkan dan menjinakkan para makhluk. 10 gelar Buddha diantaranya adalah menjinakkan sumber penyakit. Tidak peduli seberapa keras kepalanya para makhluk, Buddha menggunakan metode dalam kebajikannya untuk menjinakkan dan menaklukkan mereka. Makanya mampu mengobati dengan baik selama mengetahui sumber penyakitnya, mengetahui sumber noda batinnya. Beliau akan mengetahui metode yang mana yang dapat digunakan untuk mengobati, sehingga ibarat kebijaksanaan Buddha yang sangat dalam, benar-benar mengerti akan segala sumber penyakit dari para makhluk, sehingga mampu mengobatinya dengan baik. Inilah kebijaksanaan Buddha. Kita harus bersungguh hati memahaminya. Ajaran Buddha sangat dalam, Dharma halus, dan mengajubkan yang mendalam. Tetapi kita harus semakin menghargai ajaran Buddha. Selama miliaran kalpa juga sulit bersua dengannya, Gatha Pembukaan Sutra. Bukankah Wu Zetian demikian mengatakan? Benar, sehingga kini aku telah bertemu dan mendengarnya. Maka itu harus menerima dan menegakkannya. Semoga aku memahami makna sebenarnya dari hakikat Tathagata, makna sebenarnya Buddha. Kita harus bersungguh hati memahami ajaran Buddha, sehingga kita memuji Buddha. Pengajaran Buddha ada di dunia semuanya demi orang, demi waktu, demi dunia zaman ini. Di dunia memerlukan ajaran apa untuk dipergunakan di dunia? Di dunia zaman sekarang memerlukan pengajaran Bodhisattva. Menjalankan ajaran Bodhisattva di dunia karena yang dibutuhkan para makhluk sekarang sangat mendesak. Hendaknya sekarang segera bersumbangsi. Sehingga berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.